Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Pangkalan Sarana Operasional Bea Cukai, seluruh staf dan karyawan yang saya muliakan, Ustadz pendamping dari Pondok Pesantren Al-Misbah ya, dan anak-anak yatim sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Kembali kita memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala fasilitas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik kenikmatan yang kita selalu meminta maupun kenikmatan yang tidak pernah kita minta tapi Allah mengerti segala kebutuhan kita. Dan dengan kenikmatan itu alhamdulillah tanpa terasa hari ini kita sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah puasa kita pada hari yang ke-14. Dan nanti malam kita sudah masuk malam yang ke-15. Tentu doa dan harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah ibadah puasa Ramadan kita, baik yang bersifat wajib maupun sunnah, insya Allah akan diterima oleh Allah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, ini termasuk kita masuk rekor muri kultum Ramadan. Tapi kalau saya lihat jam, saya kebetulan nggak bawa jam, tapi saya lihat di handphone saya naik kurang lebih 14.47. Jadi kalau sampai buka berarti saya kurang lebih ceramah 1 jam. Kita tahu sendiri suasana Ramadan di akhir-akhir hari ini lowbat semua kita. Baterai kita sudah mulai lemah. Tapi saya harus ceramah kurang lebih satu jam. Mudah-mudahan nyampe ya. Panitia sudah menyediakan kursi darurat. Ini namanya kursi darurat. Dikhawatirkan mubaliknya nggak sanggup berdiri lama. Jadi sudah disiapkan kursi darurat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi, merahmati dan mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, hakikat puasa, nah ini hakikatnya. Hakikat puasa adalah sesungguhnya mengajarkan kita untuk bisa mengakhiri hidup dalam keadaan husnul khotimah. Ini hakikatnya begitu. Kenapa? Karena Ramadan ini, bulan Ramadan ini isinya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dan amalan-amalan kebaikan Ramadan
Manakala kita bisa melaksanakan, bahkan terus diamalkan bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di luar Ramadan kita terus melaksanakan amaliyah Ramadan, maka insya Allah kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada yang nyeletuk, Ustadz, mati kan sudah ada takdirnya. Oh tentu, sudah ditakdirkan masing-masing kita. Oleh karena kita gelap, nggak tahu takdirnya bagaimana. Mati kita di mana, kapan waktunya, dalam model apa. Untuk itu Ramadan mengajarkan kita, sekurang-kurangnya kita diajarkan untuk berikhtiar, berusaha, mengupayakan diri agar kematian kita kematian yang husnul khotimah. Ibu bapak yang saya hormati, ada pepatah Jawa mengatakan ala bisa karena biasa. Orang bisa naik kapal nggak mabok, itu jawabannya karena udah biasa. Betul. Mungkin di antara pegawai patroli dulu awal-awalnya, waktu baru tugas patroli, ya, dengan jarak tempuh yang jauh, menggunakan kapal kecil, gelombang besar, pasti mabok dulu. Betul? Pertama kali pasti ada mabok dulu. Tapi lama-lama karena udah biasa, udah nggak mempan tuh. Digoncang kayak apa, tetap kita nggak mabok. Kenapa bisa? Karena sudah biasa. Itu gampang jawaban yang paling rasio. Ada lagi, orang tiap hari kok bisa nggak sholat? Nggak sholat, bukan hanya 1 waktu, tapi 5 waktu. Kok bisa? Karena memang dia biasa nggak sholat. Kalau orang biasa sholat, 1 waktu saja nggak sholat, pasti merasa kehilangan, punya tanggung jawab berat, seakan-akan dikejar dengan kesalahan yang luar biasa. 1 waktu saja, bukan 5 waktu, 1 waktu saja kita nggak sholat, kita merasa dikejar-kejar oleh dosa. Kenapa? Karena kita memang biasa sholat. Nah inilah dalil yang paling gampang dicerna, ala bisa karena biasa. Kalau kita menghendaki kematian yang husnul khotimah, nah, tadi saya hanya nyambung dengan puisi saja. Itu puisinya itu cerita kematian serem, kita dengar sedih, cuman mau nangis, udah tua, malu. Padahal saya tadi pengen nangis, cuman karena udah tua, udah kumisan, udah jenggotan, rasanya malu. Emang itu kita diingatkan bahwa yang namanya mati itu sudah satu yang pasti. Sebuah keniscayaan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa, setiap jiwa yang bernyawa pasti akan menjumpai, merasakan yang namanya mati. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar kematian. Orang sehat lama-lama mati. Orang sakit apalagi. Tapi sesungguhnya antara sehat dengan mati tidak ada korelasi. Sakit dengan mati nggak ada hubungan. Mati mah sendiri, sakit mah sendiri. Kadangkala orang nggak sakit bisa mati, kadangkala orang sakit bertahun-tahun memang belum waktunya mati, nggak mati-mati. Ini jawaban antara sakit dengan mati nggak ada hubungan. Kalau orang sakit berobat bisa menghindar mati, maka niscaya orang kaya masih pada hidup. Tapi nyatanya presiden kita yang keberapa tuh? Pak Harto presidennya keberapa? Yang kedua, subhanallah, kaya, duit di mana-mana, tapi waktunya mati ya mati. Berobat kemana-mana.
Satu rumah sakit, suruh libur semua, yang lain gak usah diurusin. Cuman ngurusin Pak Harto doang. Tapi udah waktunya mati, ya mati. Tuh, yang punya duit aja mati. Apalagi yang punya kartu BPJS. Yang punya duit bertumpuk-tumpuk, mati. Apalagi hidup cuma modalnya BPJS. Begitu sakit, dibawa ke IGD, persis kayak ikan cuek. Dijejer, dibangsal. Nanya kamar, semua penuh. Kenapa? Kamu nanya nyodorin BPJS. Salah kalau kamu nanya nyodorin BPJS, nggak dapet kamar, saudara. Kalau nanya kamar, bawa duit segepok, insya Allah dapat kamar. Zaman sekarang apa-apanya ujung-ujungnya duit. Jadi yang punya duit mati, apalagi yang nggak punya duit. Jadi semua bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kematian, ibu bapak sekalian, ini saya sebagai penghantar dulu nih, muqaddimah. Belum cerita macam-macam, ini baru muqaddimah. Karena adik kita tadi Aura Nadira baca puisi ceritanya mati, jadi saya muqaddimah kematian. Mudah-mudahan kalau cerita mati, insya Allah kita banyak sadarnya, amin. Ya Rabbal. Ya, yang kencang dikit ngapa? Romannya kalau suruh amin aja amin. Nyebut Allah, Allah. Tapi giliran kenceng banget. Ada yang ngeliatin aku, aku pura-pura nggak tahu. Akhirnya nomor 2 kalah. Kita punya gubernur baru. Ya. Skor 3-2. Skor 3-2. Jadi yang menang nomor 3. Udah lewat. Yang itu mah namanya kompetisi. Waktu lagi tanding, wah, supporter macam-macam. Teriak ini, teriak itu. Waktu pertandingan sudah usai. Jangan diteruskan, mari kita rajut bersama. Kan begitu, saudara. Dan sekalian, yang semangat dong. Saya yang ngomong aja semangat, ente yang duduk memble. Malu-maluin seragam copot. Ganti pakai kaos kutang aja. Gua yang ngomong aja kenceng, lo yang dengerin dong. Allah, kesian dah lo. Ibu sekalian, setiap nyawa pasti merasakan mati. Dan perlu jadi catatan kita semua, malaikat yang diutus untuk nyabut nyawa nggak punya nafsu. Malaikat diciptakan nggak sama dengan kita. Allah nggak membekali nafsu supaya apa? Supaya malaikat selalu berbuat objektif. Biasanya kalau punya nafsu bisa nggak objektif. Malaikat nggak punya nafsu nggak bakalan neko-neko. Tipikal malaikat disebutkan dalam Al-Quran. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tuh tipikal malaikat dijelaskan dalam Al-Quran. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat gak pernah sedikit pun membantah segala perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat selalu tunduk taat mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa? Karena jawabannya malaikat gak punya nafsu. Manusia bisa gak? Sulit. Hanya manusia pilihan. Manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya yang mengekang dirinya. Manusia yang benar-benar mengamalkan amalan-amalan puasa, insya Allah bisa. Kenapa? Pengendaliannya mantap. Puasa Ramadan intinya apa? Mengendalikan diri kita. Bukan hanya tidak makan, bukan hanya tidak minum, tapi bagaimana pengendalian diri agar kita selamat dalam mengarungi dunia yang cuma sementara ini. Malaikat pasti bisa karena nggak punya nafsu. Manusia punya nafsu, banyak kendala, banyak tantangan. Maka saudara sekalian, kita nggak perlu curiga dengan malaikat. Malaikat pembagi rezeki nggak bakalan sentimen karena malaikat nggak punya nafsu, nggak bakalan ngentit rezeki orang. Ini tolong dicatat sehingga jatah
rezeki masing-masing sudah diukur oleh Allah. Pangkat boleh beda, rezeki belum tentu sama. Kadangkala nih, kalau cerita rezeki, Allah udah garisin, ada dalam keluarga punya anak 5. Semuanya disekolahkan sama. 5-5-nya kuliah semua, kerja semua. Logika pikir kita, anak pertama mestinya yang paling kaya duluan. Anak terakhir kayaknya belakangan. Tapi tidak sedikit dalam rumah tangga, anak orang 5-5-nya sukses sekolah, sukses usaha. Tapi yang kaya ternyata yang paling bontot, yang pertama masih miskin. Banyak kejadian semacam itu. Hitungan urutan gak mungkin dong. Yang lahir duluan, sekolah duluan, kerja duluan, gaji duluan, nabung duluan, mestinya kaya duluan. Tapi Allah menghendaki yang pertama, ente nasibnya kismin. Kismin. Tahu kismin? Kismin. Miskin. Lembek amat. Miskin. Emang judulnya kamu nih miskin, gak usah kaya-kaya. Allah tentukan begitu. Karena Allah lebih sayang keadaannya miskin. Jangan dianggap orang dibikin miskin Allah gak sayang. Boleh jadi Allah lebih sayang kemiskinan itu tepat untuknya. Sebab kadangkala ada orang di saat miskin dia dekat dengan Allah, tapi begitu kaya lupa dengan Allah. Berarti kemiskinan tepat dan cocok pangkatnya untuknya. Ada yang begitu. Kadangkala waktu miskin, adzan belum berkumandang, dia sudah mainan air kayak ikan mujair. Kocrak air, ngambil air wudhu, udah mainan. Adzan belum bunyi, udah main air. Miskin. Pokoknya adzan belum bunyi, udah ke tempat wudhu, main air. Miskin. Begitu kaya sedikit, nggak sempet. Adzan bunyi, masih sibuk urusan dunia. Banyak kejadian begitu. Kisah klasik sudah sering kita dengar. Bagaimana ceritanya tentang Sa'labah, sahabat Nabi yang miskinnya nggak ketulungan. Miskinnya orang di sini nggak bakalan lebih miskin daripada miskinnya Sa'labah. Saudara tahu dalam ceritanya Sa'labah itu setiap selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kabur. Nggak pernah ikut berzikir sama teman-temannya. Yang lain pada wiridan, baca Asmaul Husna, dia enggak. Berzikir dia enggak. Yang lain Assalamualaikum, Assalamualaikum baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau Sa'labah Allahumma lantas jalan, ngabur. Enggak ada antas salam, lantas jalan, minggat asal salam kabur. Kenapa? Sampai diciriin sama sahabat yang lain. Beberapa waktu terus diulang lagi. Asal sholat minggat, nggak pernah ikut berdoa bersama sahabat. Diadukan sama Rasul, ya Rasulullah, ini kita punya sahabat lain daripada yang lain. Siapa? Sa'labah ya Rasul. Emang kenapa? Asal sudah sholat, yang lain selesai sholat pada berzikir, pada berdoa, bermunajat. Kalau dia nggak pernah ikut berzikir. Akhirnya Sa'labah ditegur sama Rasul. Ya Sa'labah, ya Rasul, ada apa? Saya ini dapat laporan dari teman-teman kamu. Kamu katanya asal sudah sholat nggak pernah berzikir, langsung minggat, langsung jalan. Kenapa? Apa kamu nggak butuh pertolongan Allah? Bukankah kita lemah? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makhluk itu lemah, butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu malas berdoa? Lalu Sa'labah buka kartu, ya Rasul, ini sebenarnya rahasia. Rahasia ya Rasul, malu saya nyebutnya. Emang kenapa? Tapi udah kadung ditanya Rasul, biar saya buka rahasianya. Udahlah, daripada mengundang fitnah, saya cerita kebenaran yang terjadi pada saya. Kenapa ya Rasul saya setiap sholat kabur, nggak pernah berdoa, nggak pernah wirid, nggak pernah berzikir. Emang kenapa Sa'labah? Saya ini punya pakaian yang untuk sholat cuma satu, berdua joinan sama istri saya. Jadi asal saya selesai Assalamualaikum, saya pulang ke rumah, ini baju yang pakai untuk sholat diganti lagi pakai untuk istri saya sholat. Kalau saya lama-lama maghrib waktunya mepet, kasihan istri saya bisa ketinggalan waktu maghrib. Ini cuman saking miskinnya Pak, baju sholatnya, pakaian sholatnya cuman satu, joinan sama istrinya. Itu saking miskinnya. Kira-kira ada nggak orang di sini yang miskin begitu? Nggak ada. Saking miskinnya.
Ya. Lalu karena udah buka rahasia, akhirnya dia nuntut sama Rasul. Ya Rasul, engkau Rasul Allah. Engkau Nabi. Doa engkau ya Rasul pasti diijabah. Beda dengan doa kami orang biasa. Oleh karena aku sudah buka rahasia ya Rasul, tolong saya minta panjatkan doa khusus untukku ya Rasulullah, agar aku ini diberi kekayaan. Aku juga pengen hidup layak sama yang lain tuh. Orang pada punya pakaian bagus, bisa punya pakaian lebih dari satu, sholatnya bisa tenang, gak rebutan sama istrinya. Saya pengen ya Rasul, doakan biar aku kaya. Akhirnya Rasul menolak. Satu permintaan pertama ditolak oleh Rasul. Lalu beberapa hari kemudian minta lagi ya Rasul, tolong ya Rasul, doain saya ya Rasul. Jangan saklabah kata Nabi. Nabi sudah punya firasat, ini bakalan nggak bener ini kalau kaya. Jangan saklabah. Enggak ya Rasul, ntar kalau saya kaya, saya akan mengabdi beribadah. Waduh biasa, masih miskin, janji ini, janji itu. Orang yang banyak janji, orang yang banyak cita-cita, bukan orang kaya. Yang banyak cita-cita itu orang miskin. Ayo yang cita-citanya banyak mana angkat tangan. Akhirnya 3 kali minta lagi ngomong. Akhirnya Rasul doakan Sa'labah, ya Allah limpahkan rezeki kepada Sa'labah. Lalu Rasulullah memberikan sepasang kambing untuk diternak. Sa'labah pelihara kambing pemberian Rasul, terus dipelihara kambing beranak pinak, berkembang biak. Akhirnya sibuk ngurusin kambing yang tadinya asal belum adzan sudah datang ke masjid ambil air wudhu karena sibuk ngurusin kambing. Terlambat, adzan sudah selesai dikumandangkan, Sa'labah baru datang ke masjid. Bertambah lagi anak kambingnya yang tadinya adzan selesai udah datang, iqamah dibacakan, belum kelihatan batang hidungnya, sibuk ngurusin kambing. Terus akhirnya terlambat sholat 5 waktunya. Biasanya 5 waktu full, akhirnya cuma 2 kali sembayangnya, sagrib, isya sama maghrib. Itu namanya sholat sagrib, isya sama maghrib doang. Lainnya hilang total. Terus sibuk. Akhirnya 5 waktu hilang, gak pernah ke masjid, gak pernah sholat berjamaah. Bahkan akhirnya untuk sholat sendiri pun gak sempat. Subuh kesiangan, duhur kelupaan, asar kecapean, maghrib kerepotan, isya ketiduran. Lepas semuanya 5-5-nya. Kalau istilah orang Jawa Pantura, aja kaya godong ganggang, tukule ketiban rendang. Ini nyanyiannya Pak Dhani nih, orang Cirebon. Aja kaya godong ganggang, tukule ketiban rendang, arep salat ora kiyeng, alasane endase puyeng. Arep salat ora kiyeng, alasane endase puyeng. Dipikir dibolak kebalik, jamane pancen kualik. Waktu duhur masih ning kasur, waktu asar masih ning pasar. Teka maghrib mata wis arif, teka isya gelar kelasa, waktu newis waya subuh, ora iya ora embuh, lewat semua. Tuh katanya Pak Daniel, Ustadz Daniel wong Cirebon tah. Iya tah, wong Cirebon. Maka wong Cirebon yang konon bahasane lagu pantura. Nah gitu. Waduh, nggak sempet. Kenapa? Kesibukan ngurus kekayaan, kesibukan ngurus dunia yang cuma sebentar, melupakan akhirat yang kekal selama-lamanya. Dan contoh-contoh Sa'labah di akhir zaman sudah semakin banyak. Orang kadang-kala dibuat bodoh oleh dunia, pikirannya jadi bodoh, tidak cerdas, hanya mengejar dunia. Begitu dapat juga belum tentu dinikmatin itu dunia.
Saudara sekalian, saya ingin menggambarkan yang paling gampang. Bicara persoalan makan enak. Sesungguhnya yang makannya enak bukan orang kaya. Ayo coba. Jangan pernah menyangka, oh orang kaya makannya enak. Belum tentu nak. Orang kaya makannya nggak enak. Yang enak tuh makannya orang miskin. Orang kaya duitnya banyak, belum tentu laku duitnya. Kadang-kala orang kaya duitnya banyak nak, tapi nggak berani makan daging. Duitnya nggak laku buat beli daging. Kenapa? Sudah kena penyakit hipertensi, darah tinggi. Duitnya banyak. Lihat sate kambing, nggak berani. Nggak enak makannya. Lihat duren, montong, nggak berani. Kenapa? Darah tinggi. Orang kaya. Jadi ternyata yang makannya enak itu bukan orang kaya, tapi orang miskin. Orang miskin nggak punya pantang. Pantangnya cuma satu, pantang lihat. Apa saja yang dilihat, dimakan. Kenapa? Nggak peduli, dia nggak tahu penyakitnya apa, nggak pernah kontrol ke dokter. Kalau orang kaya, subhanallah, duitnya banyak, ya, duitnya banyak. 3 bulan minimal kontrol kesehatan, cek medikal. Orang kaya, ngapa? Lemes ya, kena matahari, pindah deh. Ini yang adem, ini yang adem ini. Ini yang adem, sini. Kasihan jemur terkering bibirnya. Pindah deh. Masya Allah, pindah dulu, pindah. Ayo, pindah dulu. Semuanya deh, nggak apa-apa dah, pindah. Biarin, pindah. Masih lama deh. Nah, situ aja nggak apa-apa, duduk situ. Jangan di musola, ntar tidur lagi. Iya. Baru jam 7, jam 5 lewat. Lewat seperempat, kurang dikit. Masih lama, tenang aja. Gua juga masih lama nih. Saudara sekalian, baik saya yang bergeser dah, biar enak. Jadi ternyata kalau bicara masalah enak makan, orang kaya belum tentu enak makan. Kenapa? Orang kaya takut sama makanan. 3 bulan sekali kontrol kesehatan. Wah, begitu lapor sama dokter. Dok, bagaimana kesehatan saya? Dokter jawab, Bapak, Ibu, Bapak boleh banyak duitnya, Bapak asetnya banyak, kekayaannya berlimpah, tapi maaf, mulai hari ini Bapak Ibu nggak boleh makan daging. Subhanallah, nggak boleh makan daging. Duitnya banyak, nggak boleh makan daging. Enak ya kira-kira? Masuk restoran Padang, lihat rendang ngiler, ngapo ba, ngiler nggak boleh makan daging. Nggak jadi makan daging, ngiler. Lihat rendang, ngiler. Makan daun-daunan, milih daun singkong, nggak boleh. Karena bisa naikin tensi darah, daun singkong. Daun apa lagi? Bayam, nggak boleh. Makan nangka, pegel badan semua. Toge goreng, nggak boleh, asam uratnya udah tinggi. Bingung orang kaya, duitnya banyak deh, tapi nggak pernah makan enak, makan daging nggak berani. Ikan asin nggak berani. Padahal paling enak kan ikan peda. Ikan peda paling enak. Masya Allah, tengah hari bolong makan peda, satu aja beli peda tuh selonjor, jangan banyak-banyak, satu juga ada asin. Temennya yang banyak, potongin cabai hijau, jagung manis, tambah pete, tambah lengkoas, bawang merah, bawang putih, taruhin salam dikit dah. Udah enak tuh. Jangan ditumis pakai minyak kalau bisa, jangan pakai minyak, sebab minyak itu nggak bagus sebenarnya. Saya tanya dokter internis, minyak yang paling bagus cuma satu, minyak zaitun. Lainnya enggak. Mau iklan bagaimanapun, yang namanya di luar minyak zaitun tetap mengandung kolesterol. Jangan main-main. Dulu ada seorang bintang film, iklannya kalau nggak salah minyak goreng apalah, saya nggak sebut nama. Tuh iklannya bilang, nih diminum, non kolesterol. Bintang filmnya minum minyak. Sekarang bintang film udah mati. Udah mati tuh. Masih inget nggak namanya? Haji Mas Said. Suaminya sondak-sondak. Haji Mas Said dulu iklan minyak diminum, non kolesterol. Udah mati. Kenapa minyak diminum sembarangan? Kayak jangan macam-macam itu. Jadi ternyata yang namanya minyak itu berdasarkan penelitian dokter secara medis
Yang bagus cuman minyak zaitun. Bagus, kalau dikonsumsi bagus. Untuk kolesterol bisa merendahkan itu. Bisa penyumbatan itu bisa jadi lancar. Itu minyak zaitun. Lainnya nggak usah sebenarnya. Makanya ikan peda tadi nggak usah pakai minyak. Taruh di piring kaleng aja. Piring kaleng, taruh temen-temennya, jagung manis, pete, apa semua, tumpuk, dikasih kuah dikit, jangan dikasih garam, udah asin. Taruh di atas aronan, Bu. Nih taras aronan, Bu ya. Kalau masak pakai aronan. Taruh di atas aronan, nasi mateng, pedanya mateng. Habis makan, selesai mateng, makan rame-rame. Nggak usah dicubit, cocol-cocol aja. Masya Allah enak. Orang kaya belum tentu bisa makan ikan peda. Kenapa? Sudah darah tinggi. Ya, akhirnya apa tuh orang kaya makannya? Tanya sama dokter, bagaimana ini? Apa yang boleh saya makan? Dokter bilang, Bapak Ibu boleh makan cuman sayur oyong bening campur soun. Tuh, orang kaya makannya sayur oyong bening campur soun. Bosen oyong, ganti timun. Bosen timun, ganti labu siem. Orang kaya duitnya banyak. Oyong, timun, labu siem. Oyong, timun, labu siem. Oyong, timun, labu siem. Orang kaya. Jadi orang kaya makannya nggak enak. Duit dicari pagi sampai malam. Tapi ternyata banter-banternya makan satu piring. Mana kadang-kala faktor umur sepiring pun udah nggak nafsu. Bangun sahur cuman 2 suap minum air putih sudah merasa begak. Kenapa? Faktor umur. Itulah dunia, saudara sekalian. Maka jangan sampai dunia mengecoh kita. Banyak orang yang terkecoh dengan dunia, akhirnya kehidupan akhiratnya terlantar, tidak punya bekal. Nah, ini yang harus jadi perhatian kita semua, saudara sekalian. Nah, ketemu dengan bulan Ramadan ini, tentu kita diajarkan supaya matinya husnul khotimah. Kenapa? Karena Ramadan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Harapannya mari kebaikan Ramadan kita amalkan di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Kalau sudah biasa melakukan amal-amal yang baik, biasa melakukan amal-amal soleh, maka nanti di saat kita mati, insya Allah kita matinya dalam keadaan sedang melakukan amal yang baik, maka disebut matinya husnul khotimah. Beberapa bulan yang lalu, masih ingat? Ada seorang qari, sempat viral di TV, di media sosial, lagi ngisi acara haul orang tua menteri sosial, kalau nggak salah, di Jawa Timur. Seorang ustadz qari ini bernama, kalau nggak salah, Ustadz Ja'far. Lagi baca surat Al-Mulk. Tadi yang dibaca, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pakai lagu yang indah. Dia cerita tentang kematian, di mana Allah yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji hamba-hambanya siapa yang paling bagus amalnya. Belajarlah dengan kematian, belajarlah dengan kehidupan untuk berprestasi, meraih kehidupan akhirat yang lebih bagus. Lagi baca enak-enak dengan nada tinggi, ternyata ajal kematiannya tiba. Lagi nada tinggi, nggak kuat, gubrak, meninggal dunia alias mati. Ada yang bilang, Ustadz jangan ngomong mati dong, kasar banget, masa mati. Orang yang protes bilang mati kasar itu nggak ngerti bahasa Arab. Mati itu bahasa Arab, bukan kasar. Itu bahasa Arab. Mati artinya habis kontrak hidupnya, umurnya selesai, mati. Itu bahasa Arab, bukan kasar, halus. Ente sering baca tuh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kan ada kan mati. Kok ngomong mati bilangnya kasar? Bahasa Arab, wa mamati, mati. Lagi ngaji mati. Kok bisa? Karena dia kerjanya tukang ngaji. Biasa ngaji, dicabut nyawa oleh malaikat maut pas lagi ngaji, karena kebiasaan dia ngaji.
Malaikat itu nggak punya nafsu. Malaikat nggak bakalan sentimen, nggak bakalan iri dengki, nggak bakalan iseng. Kalau malaikat iseng bahaya. Terutama malaikat Israfil. Tahu kan Israfil kerjaannya? Tiup trompet. Tiup pertama dunia hancur lebur. Kalau Israfil iseng bahaya. Trompetnya dibersihin, ini lancar apa mampet nih? Coba, pret, modar semua kita. Malaikat Israfil nggak bakalan iseng karena nggak punya nafsu. Sama dengan malaikat maut. Malaikat Israel, pencabut nyawa, nggak bakalan iseng nyabut nyawa sembarangan. Sesuai aturan. Siapa yang sudah waktunya tiba, pasti dia bakal mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Endor. Nyebut Allah aja lemes amat. Allah. Yang kencang dong. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mudah-mudahan ikhlas. Sebab kata orang Betawi, kalau suaranya kencang kadang kala ngambek. Orang Betawi kan kalau kencang bilang ngambek. Mudah-mudahan tadi yang kedua ikhlas. Allah. Mudah-mudahan ikhlas. Ini masing-masing wilayah kan bahasanya beda-beda. Betawi, Jawa. Orang Jawa datang ke Jakarta nanya alamat sama orang Betawi. Kalau nggak paham intonasi bisa ketipu. Mas, sampean tahu rumahnya Mas Jono? Kata orang Betawi, tahu. Nah, tuh intonasinya beda. Dengerin tuh orang Jawa. Kalau orang Betawi bilang tahu, berarti nggak tahu. Tapi berhubung orang Jawa belum pengalaman bilang tahu, dia ngikut tadi belakangnya terus. Mas, mana alamatnya Mas Jono? Tahu, ngikut lagi di belakangnya. Dia nggak ngerti kalau Betawi ngomong tahu berarti kagak tahu. Jadi memang kadang kalau kenceng belum tentu ikhlas, ngambek. Nggak tahu tadi Allah yang kedua ikhlas atau ngambek, saya nggak tahu. Kalau sudah datang ajal seseorang kata Allah, tidak bisa dimundurin, tidak bisa dimajuin. Dan malaikat nggak bakalan robah-robah ketentuan karena malaikat nggak punya nafsu. Makanya sampean yang tua tahu diri, yang muda jangan sombong. Sebab malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, mencabut nyawa seseorang nggak pernah lihat umur. Nih, tolong perhatiin yang muda-muda. Yang muda dengerin. Muda semua ya? Tapi udah tua. Malaikat pencabut nyawa, nyabut nyawa seseorang nggak ngelihat umur. Tolong dicatat ini, nggak ngelihat umur. Biasa ngelihat umur yang ngelihat komandan 2 tuh nggak ngelihat umur. Soalnya di antara ini yang paling tua-tua orang 2 ini kelihatannya. Nah, malaikat pencabut nyawa, nyabut nyawa nggak ngelihat umur, tapi ngelihat daftar. Tolong perhatiin, lihat daftar, bukan lihat umur. Walaupun sudah tua, kalau daftarnya belum ada, nggak mati. Nggak ada malaikat iseng, ini udah tua, nyampah aja, matiin aja. Nggak ada. Dibilang udah tua nih, udah nggak produktif, matiin aja. Nggak ada. Nggak bakalan malaikat melakukan tindakan semacam itu. Karena malaikat nggak punya nafsu. Dia udah tua, kadang kala sakit, udah ngeletak di atas tempat tidur nggak bisa ngapa-ngapa. Tapi memang daftarnya belum waktunya mati, nggak bakalan mati. Makanya yang muda jangan sombong, takut daftarnya cepet. Masih muda diajak sholat taraweh, tong sholat taraweh, yang ngajak ngongkong, dia bilang apa? Tong sholat taraweh, dia bilang ngkong aja dah, yang udah bau tanah. Ya Allah. Sombong banget anak muda diajak sholat tarawih bilang engkong aja dah yang udah bau tanah. Saya kan masih muda, masih ada kesempatan Ramadan tahun depan. Jangan sombong. Anggap Ramadan ini terakhir. Tadi kan puisinya begitu. Anggap ini Ramadan yang terakhir.
Ente nggak usah ngayal ketemu Ramadan tahun depan. Kita nggak tahu, belum tentu dapat kesempatan. Mumpung kesempatan Ramadan tahun ini, manfaatkan. Jangan sombong. Diajak sholat tarawih bilang engkong aja yang udah bau tanah. Akhirnya dia naik motor king, nabrak pohon asem, modar tuh anak. Begitu selesai sholat tarawih, ada yang ngirim catatan kecil, bacain inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dibaca sama engkong yang tadi. Lah, ini tadi yang gua ajak sholat tarawih, ngatain gua bau tanah. Lah dia udah modar duluan. Nah, itulah mati. Jadi mati itu nggak ngeliat umur tapi ngeliat daftar. Awas, hati-hati. Kita dirahasiain nih sama Allah, nggak tahu daftar kematiannya kapan. Bapak ibu duluan silahkan, saya belakangan. Saya nggak bakal protes. Ikhlas saya. Kalau bapak ibu mau duluan, saya belakangan, ikhlas saya. Atau saya belakangan, bapak ibu duluan, ya silakan. Saya pasrah aja. Cuman saya minta jangan yang paling belakangan. Sisain 7 orang buat mandiin saya. Nah, kalau mati belakangan banget bagaimana gua? Mandiin diri, ngubur sendiri. Iya, tapi mau belakangan, mau duluan, pasti setiap kita bakal mati. Kalau mati mau sombong dari mana? Mau sombong dari mana? Ya. Kalau dia mati apa yang dibanggakan? Wow, waktu masih hidup, pakaian lebaran, beli milih. Orang lain beli pasar kaget, orang lain beli kodian. Enggak, saya maunya butik. Waduh, orang kaya men, duitnya banyak, butik coy. Mesen jauh-jauh, bahannya biru boleh sama-sama biru, tapi beda. Ini lain ini, bel up. Ya, baju bel up, mobil. Masya Allah, waktu masih hidup pakaiannya cakep, katunnya nggak sembarang katun, pakai campuran sutra, di mana mahal harganya. Begitu mati sama saja. Pakaiannya seragam warna putih, kain kafan paling sedikit 3 lembar. Kenapa? Bab kain kafan itu tipis. Kalau nggak 3 lembar, auratnya masih kelihatan transparan. Maka minimal dalam fikih 3 lembar. Boleh nggak lebih dari 3 lembar? Boleh. 5 lembar boleh. 7 lembar boleh. Maksimal 9 lembar. Tapi jarang kita ketemu sampai sebanyak itu. Ada orang kaya mau dibungkus 9 lembar. Anaknya bilang, jangan kasihan bapak saya gerah di kuburan. Udah 3 lembar aja. 3 lembar pakaiannya. Kain kapan? Kain yang paling gampang dirobek. Nah, gampang dirobek. Gampang. Iya. Mau bangga dari mana? Ayo coba. Harta ditumpuk-tumpuk semua titipan kok. Bukan punya kita. Titipan Allah, bukan punya kita. Maka belajarlah kamu seperti tukang parkir. Mari kita belajar sama tukang parkir. Dititipin macam-macam mobil mewah, dia nggak sombong. Ayo coba. Tukang parkir nitip sama dia mobil mewah-mewah, dia biasa-biasa aja tawadhu. Kita juga demikian mestinya belajar dari tukang parkir. Allah titipkan bermacam-macam titipan, biasa aja, keles, jangan sombong. Ini baru naik pangkat sombong, baru punya mobil sombong. Ya Allah, pangkat dunia sebentar, mobil dunia, semua titipan Allah. Ayo, duit titipan Allah, rumah titipan Allah. Kalau sang penitip ingin ngambil, tidak ada peduli, nggak ada yang bisa menghalangi. Ayo. Maka kata Nabi, semua titipan-titipan Allah itu mari kita rubah jadi milik kita. Bagaimana caranya? Sodakohkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar itu sodakohmu, sebesar itulah milikmu yang sebenarnya. Itu Nabi pesankan begitu. Ramadan, ngisi kotak, masukin kotak amal 100.000, terang. Kuburannya terang nanti bu. Nah, gue capek-capek ngobrol sendiri, bu. Ya Allah, bu. Bentar lagi bu, seperempat jam lagi bu. Saya juga nungguin gak nyampe-nyampe nih bu. Sama. Gel bu. Bu, harta yang mutlak milik kita. Bukan yang di rumah, bukan yang di bank, bukan berupa kalung, bukan berupa rumah, bukan berupa mobil, bukan macam-macam. Yang sudah sodakoh, yang sudah disodakohkan, itulah milik kita. Begitu kita ngisi kotak amal, dimasukkan 100.000, insya Allah kuburan kita bakal terang, dipakai lampu 100 watt, terang terus terang, mereknya Philip, terang
Yang 50.000 turun lagi 50 watt. Kotak amal diisi 5.000, 5 watt remeng-remeng, lumayan. 5 watt doang, 5.000. Iya. Bagaimana yang 2.000 pakai lilin? Nah, 2.000. Yang 1.000 megang korek. Udah loh. Gosong-gosong tuh jari. Jadi ternyata yang sudah disedekahkan itulah milik kita. Nah, Ramadan ini mumpung ada kesempatan kelipatan pahala, mari berlomba-lomba. Bukan hanya sekedar ini saja secara simbolis diberikan anak yatim, tapi setiap saat sampai Ramadan ini selesai. Bahkan Ramadan mengajarkan kita jadi orang dermawan. Ramadan sudah selesai, tetap kita kedermawanan kita jaga. Jangan jadi orang pelit. Kenapa? Karena hakikat milik kita sesungguhnya yang sudah disodakohkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Ramadan mengajarkan kita untuk beramal soleh, beramal kebaikan, supaya nanti pas kita lagi mati, jatah umur selesai, kita sedang berbuat kebaikan-kebaikan. Alangkah indahnya sedang mengaji Al-Quran, dicabut nyawanya. Subhanallah, dia termasuk orang yang husnul khotimah. Ada lagi orang lagi sujud mimpin sholat. Sholat subuh 2 rakaat. Rakaat pertama sujud, nggak bangun-bangun, mati. Ada. Kenapa bisa? Karena dia memang tukang sholat, biasa ngimamin sholat subuh. Kok malaikat nggak nunggu, ntar salam aja, kenapa? Kenapa? Jawabannya sama, malaikat nggak punya nafsu. Kalau malaikat punya nafsu, ntar dah habis salam gue cabut. Nggak bakalan, karena nggak punya nafsu. Oh, detik sekian, ini waktunya sudah mati. Lagi sujud rakaat pertama, emang jatahnya sudah habis kontrak hidupnya. Mati. Tapi matinya dalam keadaan sujud, lagi berbuat kebaikan, sholat, beramal soleh. Subhanallah. Kalau bisa kita begitu. Maka Ramadan mengajarkan itu. Na'udzubillah, jangan sampai kita mati dalam keadaan maksiat. Bisa nggak? Bisa. Kalau kita tukang maksiat, bisa. Memang kerjanya tukang maksiat, matinya lagi maksiat, bisa terjadi dan banyak terjadi. Tiap hari judi, judi. Pagi, siang, malam judi. Di daratan judi, di lautan judi. Pas lagi banting aspatah. Kalau as nggak patah kan panjang, apalagi kontainer asnya panjang ya. Ini aspatah, modar. Pas lagi banting judi, dicabut nyawanya, mati lagi judi. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Dulu tahun 80-an saya pernah baca koran, headline-nya di pos kota bunyinya begini. Seorang kakek-kakek mati di panti pijat. Saya baca tuh, judulnya serem banget. Seorang kakek-kakek mati di panti pijat. Saya baca, oh rinci. Dia sedang ada di atas perut jablay, mati. Na'udzubillah, kakek-kakek mati di panti pijat, lagi maksiat. Kok bisa? Jangan salahkan malaikat. Salahkan dirimu sendiri. Kenapa? Emang kebiasaannya main maksiat. Tukang maksiat. Waktunya mati tiba, malaikat cabut nyawanya, sedang bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ramadan mengajarkan kita untuk fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan untuk bisa menutup hidup kita ini dalam keadaan husnul khotimah. Makanya berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah, biar musola kita nggak gede-gede amat, ya, biar musola kita nggak gede-gede amat, tapi alhamdulillah kegiatannya padat, tetap ada sholat taraweh. Penuh nggak kira-kira? Penuh nggak? Kalau ini nggak penuh, kecilin lagi, biar kelihatan penuh. Benar saya mah. Ini musola udah cukup gede ini. Ternyata taraweh nggak penuh, kecilin lagi. Sebagian sekat buat counter HP aja. Ya ngapain? Segede gini masih nggak penuh juga. Ya udah, karena kita nih sibuk. Maaf ya Bu, bukan ngajarin yang nggak benar. Karena kita masing-masing sibuk. Sudah sepakati sholat tarawihnya mau berapa rakaat? Berapa rakaat ini? 8. Oke, 8. 8 masih mau ditawar lagi? Silakan. Udah dikit masih ditawar lagi. Ya begini, karena kita sibuk. Daripada pulang macet, udahlah selesaikan dulu maghrib sama isya taraweh. Kalau begitu imamnya harus tahu diri. Ustadz Daniel,
Kalau jadi imam jangan panjang-panjang. Ya, karena ini kan mau pulang ke rumah. Udah, 8 rakaat, oke sepakati. Baca ayat yang pendek-pendek aja. Walaupun Ustadz Jani hafal Quran, jangan dibaca panjang-panjang, kesian. Tentang hafal Quran satu ain, satu rakaat, satu ain. Lah bubar semua, besok tinggal sendirian. Udah sepakati aja. Udah, walaupun banyak ayat yang hafal, cukup udah, baca saja udah. 1-2 ayat cukup lah. Bahkan kalau perlu ambil ayat yang pendek daripada ngedumen. Yang penting kan ikhlas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Yes. 8 rakaat cepat. Alif lam mim masih panjang. Cari yang pendek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Pendek. Bes. Masih ada yang nawar lagi? Kasih kesempatan saja. Saudara-saudara, kira-kira tadi saya baca ayat 1 ayat pendek masih panjang rasanya? Masih. Ya udah, besok sepakati. Habis Fatihah langsung ruku. Enggak apa? Boleh. Yang penting kan yang wajib Fatihahnya, tanya Ustaz. Jangan dibilang saya bohong, ini nggak bercanda, ini serius ini. Nggak kelihatan ini muka serius nih. Ya Allah. Tanya sama Ustaz. Kalau kita sepakat, karena kita juga butuh pulang ke rumah, butuh mengamati rumah tangga kita supaya nggak berantakan, kan butuh. Semuanya kan wajib semua. Udah sepakati. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar. Udah, nggak pakai ayat, selesai. Yang penting kita jangan sampai menyia-nyiakan Ramadan kita. Iya. Lagian sholat tarawih itu kan artinya sholat yang rileks. Ya, jangan terlalu tegang. Ya kalau pengen panjang di rumah, diri-diri silakan panjang. Nabi sendiri kalau ngimamin, kalau jadi imam, Nabi nggak pernah baca ayat panjang-panjang. Tanya Mas Kiai. Riwayatnya jelas. Bahkan sholat tarawih Nabi beberapa waktu nggak datang ngimamin, sampai ditungguin sama jamaah. Ini Nabi tumben nggak datang, sampai subuh baru datang. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa kami tungguin semalaman, mau pengen makmum sholat tarawih kok Nabi nggak datang? Nabi jawab, saya khawatir kalau nanti kamu jadikan wajib ini sholat tarawih. Wajib ini nggak wajib, tarawih itu cuma sunnah. Nabi sekali waktu nggak datang imamin, subuh langsung, jamaah udah nungguin sampai pagi. Masya Allah, artinya Islam itu tidak memberatkan. Maka kita jangan memberatkan diri sendiri. Islam itu ringan, Islam itu indah, Islam itu hemat. Ya, Islam itu luar biasa. Luar biasa, jangan kita memperberat diri sendiri. Ya, Nabi kalau ngimamin, begitu baca Fatihah selesai, ada jeritan anak. Tetangga masjid ada bunyi anak menjerit anak kecil. Nabi langsung imamnya pendek ayatnya, gak panjang-panjang. Kenapa? Karena khawatir takut yang ikut berjamaah adalah orang tua anak tersebut. Coba kalau anaknya kecil belum bisa ngapa-apa, tahu-tahu jatuh dari tempat tidur, publak, benjol, gimana? Ke belakang, tahu-tahu ada ember, ada airnya, nyungsep ke dalam ember, nggak bisa balik lagi, mati di ember. Bisa, mau anak kecil. Makanya Nabi tahu diri, kalau ngimamin bacanya pendek-pendek. Tapi kalau Nabi sholat sendirian, jangan ditanya. Suatu ketika ada sahabat yang ikut makmum sholat sunnahnya Nabi. Nabi nggak tahu bahwa di belakangnya ada yang ngikut. Nabi lagi sholat sunnah, sahabat ngikut. Ya Allah, begitu selesai Fatihah, Nabi baca surat Al-Baqarah. Sampai selesai. Sahabatnya, ya Allah nyesel gua. Kalau begini mah gua ngikut. Al-Baqarah coy, Al-Baqarah. Panjang banget Al-Baqarah. Luar biasa. Di selesai Al-Baqarah dikirain mau ruku, nambah lagi Ali Imran. Subhanallah. 3 surat panjang-panjang Al-Baqarah, Ali Imran, sama An-Nisa. Dibaca, kapok besokannya. Makanya Nabi sampai kakinya bengkak-bengkak. Kalau kita bengkak kan keseleo. Nabi bengkak-bengkak karena apa? Sholatnya luar biasa. Tapi kalau sendirian, dari mana kita tahu Nabi sholatnya bengkak-bengkak? Siti Aisyah yang cerita. Siti Aisyah kalau lagi Nabi mau sholat, dia tidur di samping sejadah. Namanya istri paling muda umurnya, paling kolokan. Ya kan? Paling kolokan.
Nabi sholat, istri Aisyah lihat masih sholat, mendusin, masih sholat, bangun pagi, masih sholat, sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu Nabi, tapi sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah jadi imam, nggak begitu. Maka kita jangan lebay, tentang hafal Quran, buang biarin aja, ngikut, cara gua lah. Panjang banget, bubar lo, nggak diikutin orang lo. Jadi yang penting, mari sarana ibadah kita ramaikan. Mau kemana lagi kita? Kita bakal mati. Bahkan amalan yang pertama kali nanti ditanya di akhirat adalah sholat kita. Nah mudah-mudahan amaliyah sholat kita, amaliyah puasa kita, amaliyah yang wajib maupun yang sunnah di bulan Ramadan ini benar-benar mampu menghapuskan segala noda dan kesalahan hidup kita 1 tahun. Dan mudah-mudahan amaliyah Ramadan tetap kita jalankan di luar Ramadan sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Kita masih terus berkutat di amaliyah Ramadan. Di saat kematian kita tiba, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini aminnya udah amin pengen cepat buka ini. Jadi mudah-mudahan kita insya Allah senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, umur panjang dalam taat, murah rezeki untuk bekal ibadah, diberikan anak keturunan kita, anak turunan yang sholihin was sholihat, orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Allah ampuni dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, diberikan pahala yang berlipat ganda, dilapangkan kuburnya, dan kita dijauhkan daripada mara bahaya. Yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, dan di saat kita mati, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih ada waktu 4 menit, mari kita sama-sama bersyahadat, beristighfar, dan nanti dilanjutkan dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan sore hari ini menjadi saksi kebaikan kita dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini mampu menghantarkan kita bahagia di dunia wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min syakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi na'amahu wa yukafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdirana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana